Perkenalkan, nama saya Dini Raihanunjana dengan NPM akhir 153. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Skaningrum dengan NPM 230410100156. Perkenalkan, nama saya Fiska Devina Ramadhani dengan NPM akhir 143. Perkenalkan, saya Sandini Alifiah, NPM akhir 236. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, program studi administrasi publik. Sebelumnya kami izin record juga ya. Kami itu Satpol PP itu punya punya peraturan khusus tentang etika Satuan Polisi Pamung Praja. Bukan khusus hanya etika administrasi publik itu secara umum, tapi kalau etika Satuan Polisi Pamung Praja itu ada sendiri. Kalau untuk etika profesi Satpol PP yang secara spesifik itu apa? Itu tadi yang saya sebutin itu, kode etik Satpol PP itu. Kalau detailnya coba bisa googling di situ, yang Permendagri 16 2023. Banyak lah dek, nggak mungkin saya apalin semuanya. Mungkin bisa disebutkan beberapa gitu aja. Yang utama ya misalnya ya, Satpol PP itu ya harus disiplin. Satpol PP itu kan sebenarnya timbul karena nggak mungkin kita bilang ketidakmampuan polisi ya, tidak mungkin ya, karena kekurangan personil polisi. Jadi polisi itu tidak mungkin menangani semua tentang penegakan peraturan. Jadi khusus untuk peraturan daerah, penegaknya itu Satuan Polisi Pamung Praja itu. Makanya di dalamnya ada kata polisi juga. Orang kan bingung, Satuan Polisi apa sih, udah ada polisi tapi kok ada Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, Satuan Polisi Pamung Praja itu khusus untuk menegakkan peraturan daerah. Peraturan daerah itu terdiri dari apa aja? Kalau di daerahnya kayak Surabaya kan kota. Kalau di kayak Sidoarjo itu ada kotanya, ada kabupatennya. Jadi kalau kota itu perdanya ada, perwalinya ada. Perda itu peraturan daerah, perwali itu peraturannya wali kota. Ada dua itu yang ditegakkan, perda dan perwali. Sama juga di kabupatennya juga begitu. Ada perda, ada perbuk, peraturan bupati. Nah, tugas Satpol PP itu menegakkan aturan-aturan yang diatur dalam perda dan perwali. Misalnya lah, contoh-contoh saya contohkan bahwa PKL tidak boleh berjualan kalau di kota Surabaya, berjualan di pedestrian. Pedestrian itu apa? Trotoar itu nggak boleh jualan di situ. Makanya setiap pagi tuh ada Satpol PP yang jaga-jaga di TL traffic light itu untuk menertibkan itu, yang berjualan di pedestrian atau orang yang minta-minta di TL, harusnya itu ditertibkan oleh Satpol PP. Penertiban PMKS itu, masalah kesejahteraan sosial itu banyak yang ngemis, ngamen, sulak-sulak orang yang, kalau kita kemarin saya kemana tuh, daerah Bangkalan tuh, TL itu pasti ada yang sulak-sulak itu, bawa kemoceng, padahal kita nggak minta, ngapain sih? Tapi itu bentuk lain dari ngemis mereka. Jadi terus tok-tok kaca mobil. Tapi kalau ada daerah-daerah tertentu sebenarnya kita nggak dianjurkan untuk membuka kaca mobil, takutnya tangan kita di meset atau apa gitu. Jadi tugas Satpol PP itu menegakkan yang kayak gitu. Polisi kan bukan urusan itu, nggak ngurus sampai situ-situ. Atau ngurus itu balap liar. Kenakalan remaja yang malam-malam suka nongkrong, nyanyi-nyanyi, mengganggu ketentraman lingkungan. Sering itu ditertibkan. Nanti kami bawa ke sini, ke Mako, didata lah, ini berapa nama, orang tuanya, alamat, bla 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 bla. Setelah itu kalau memang orang itu baru satu kali melakukan pelanggaran ketertiban seperti itu, pasti orang tuanya kita panggil, ambil kembali anaknya. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, pasti akan kami kasih wisatakan. Wisata kemana? Ke Liponsos. Ngapain sih itu? Bukan benar-benar wisata. Wisata Liponsos itu memandikan orang gila,
di Liponsos Keputih itu kan, di situ tempat nampung ODGJ gitu kan. Nanti teman-teman yang ketangkep ini suruh mandiin orang gila. Kalau misalnya ada anggota Satpol PP yang sekiranya melanggar etika profesi, itu ada tindak lanjutnya nggak sih? Ya, Atau ada. sanksi? Misalnya lah, yang biasanya ya pimpinan langsungnya itu kan kami yang anggota yang ASN itu biasanya memakai aturan ASN. Kalau aturan ASN itu tahapan-tahapannya ya, paling bilang melakukan pelanggaran itu contohnya pelanggaran disiplin yang nggak masuk kantor atau telat masuk kantor, nggak masuk kantor, macam-macam lah pelanggaran disiplin itu. Nanti pastinya ya, mulai dari pimpinannya negur lisan dulu, ngobrol-ngobrol. Kenapa telat? Kayak gitu, teguran lisan. Teguran lisan tuh biasanya tuh 3 kali. Dinormalkan itu 3 kali. Tegur lisan, sekali nggak mempan, bikin lagi, tegur lagi. 3 kali nggak mempan, bikin teguran tertulis. Tertulis juga biasanya 3 kali. Tertulis 3 kali. Tapi kalau yang undang-undang ASN sekarang tuh nggak menormalkan yang dulu. Ini tapi sebenarnya masih dipakai juga karena apa ya, seperti pertimbangan kemanusiaan. Masa cuma negur sekali langsung bikin teguran tertulis, biasa gitu. Jadi semuanya nanti dibikin 3 kali nih, lisan 3 kali, tertulis 3 kali. Nanti dinaikkan statusnya dari teguran yang tertulis itu. Ini masih tegurannya dibagi 3 biasanya. Ringan, sedang, berat. Nah, yang ringan itu yang macam gitu, telat, tidak masuk kantor sehari. Tapi kalau udah diakumulasi jadi 3 hari udah masuk yang sedang-sedang itu. Jadi yang ringan tadi itu lisan, tertulis, sama pernyataan tidak percaya. 3 itu ya. Kalau udah masuk sedang itu penundaan pangkat, penahanan gaji, apalagi ya. Kalau yang berat ya pemecatan. Pemecatan juga ada 2. Pemecatan atau pemberhentian itu ada 2. Pemecatan dengan hormat. Kalau pemecatan dengan hormat dia masih menerima, misalnya usianya itu sudah 50 tahun, masa kerja dia udah 50, dia tetap menerima pensiun gitu. Tapi kalau usianya belum 50, masa kerjanya belum 20, yang teguran berat tadi, yang pemecatan itu dia jatuhnya nggak nerima, yang pemecatan dengan tidak hormat, dia tidak menerima pensiun. Jadi ya selesai, benar-benar plek, pecat, selesai, nggak dapat apa-apa. Kalau hal yang boleh dilakukan sama yang tidak boleh dilakukan dalam etika profesi Satpol PP ini apa saja? Ya pasti merujuk pada aturan tadi. Ya misalnya yang tidak boleh ya seperti itu ya, telat masuk, tidak masuk, macam-macam tuh. Ada yang sudah punya istri tapi punya will atau pil, pasti kalau kami dilaporkan oleh keluarganya, terus pasti akan kami panggil orangnya, karena saya terlibat juga dalam tim penyidik istilahnya kami gitu. Nanti kami panggil yang bersangkutan, apa benar nih ada infoin, tapi kami biasanya manggil juga pasti punya bukti, misalnya bukti chat atau foto yang dikirim oleh istrinya misalnya gitu. Sering itu yang melakukan itu, punya will atau pil, punya. Pernah satu kasus besar lagi itu, mereka melakukan utang-utangan di bank, tetapi surat yang mereka, kan biasanya kita kalau melakukan utang di bank itu, saya nggak ngutang di bank sih, tapi yang sepengetahuan saya sih itu pakai, kalau PNS pakai SK. Nah terus kalau kayak di Bank Jatim sebenarnya tuh semuanya harus asli, SK asli, apa asli, yang asli lah gitu. Tapi kecuali KTP ya, karena KTP selalu dipakai, KTP mungkin fotokopi, tapi SK pengangkatan tuh harus asli. Nah kalau OS itu mereka ada yang namanya SPK itu surat perjanjian kerja. Itu SPK aslinya yang harus dimasukkan pertama. Yang kedua, yang paling utama ya, selain syarat-syarat lain kayak fotokopi KTP, fotokopi BPJS, fotokopi kartu keluarga,
Nah, yang dua ini wajib asli. Rekomendasi pimpinan sama surat perjanjian kerja tadi. Tetapi mereka ini bukan langsung ke bank. Padahal saya bingungnya begitu loh. Kita tinggal di kota besar, jarak ke bank itu deket loh. Apalagi Bank Jatim. Ada loh di belakang kantor kita nih. Cuma jalan dikit, ada di belakang kantor tuh kantor cabang ya. Karena kan di sini kan pusat perkantoran. Pasti dia akan bikin bank di situ. Karena aktivitas perbankan seluruh dinas itu pasti melalui Bank Jatim. Tapi teman-teman ini tidak menuju ke Bank Jatim terus saya mau ngutang lo punya keperluan ini. Tidak, melalui calonnya siapa? Teman-teman sendiri. Terus mereka melakukan pemalsuan dokumen-dokumen ini. Nah, itu masuk dalam pelanggaran etika gitu. Jadi calonnya anggota Satpol PP juga. Saya bingung, makanya saya tanya kadang-kadang kalau misalnya kayak ada ini, kamu tamat mana? Kalau SMA oke lah, sarjana S1, kuliahnya di mana? Di universitas ini di Surabaya. Kok bisa kamu sebodoh itu? Kamu nggak tahu bahwa di belakang tuh ada bank, kamu bisa ke situ. Kan kalau melalui calo, ya dipotongnya gede deh. Bayangin lah, misalnya ini saya ceritain aja simulasinya tuh. Jadi misalnya dia mengutang 50 juta ya. Kan di bank itu ada 3 item potongan, yang belakangnya C semua. Administrasi, prosisi kayak apa gitu, terus administrasi, asuransi. 3 item itu saja hampir 2 juta atau sekitar 2.100.000 dari totalan 5 juta yang dia minjem ini ya. Udah gitu dari si calo temennya itu sesama anggota Satpol itu dia motongnya tuh sekitar paling gede ada yang motong 6 juta loh. Jadi uang yang dia pegang, dia take home pay itu cuman sisa berapa itu? 42 ya. Dia minjem 50 juta loh. Yang dia mau pulang cuma 42. 8 juta udah raib. Udah gitu dia harus nyicil setiap bulan tuh 2.313.000. Gaji anggota OS Satpol PP itu waktu itu ya 3,7. Susah berapa buat hidup? 1,3 lebih karena 2.313 sisa 1,3 lebih. Jadi kami panggilin semua yang melakukan utang-utangan untuk menggali data. Itu sama yang si calo-calo itu rentenir itu. Tapi sih belum sampai pada pemberhentian sih. Cuma di SP2 apa belum sampai 3. Karena kalau udah SP2 kebanyakan itu setelah SP2 surat pernyataan kedua itu kebanyakan langsung dipecat.